Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, al-faidatur rabi'atu. Faidah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Anni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa 'izzahu fi kasratil aqwam wal asyakiri faghtarra bihim. Jadi gini, Ani sesungguhnya aku, itu telah melihat ba'dal khalqi terhadap sebagian makhluk. Yang dimaksud sini ya manusia lah. Dhanna yang menyangka, nyono, syarafahu terhadap kemuliaannya, wa izzahu lan kehormatannya, iku fi kasratil aqwam terletak pada banyaknya anak buah, wal asyakiri dan para sahabat pendukung pengikut, faghtarra maka tertipulah kal tadi bihim terhadap mereka semua. Ini maksudnya gini, Syekh Syakik itu orangnya cerdas, orientasinya sangat mendasar. Dia memperhatikan makhluk, anggap aja manusia. Mereka menyangka, mengira untuk mendapatkan kemuliaan, kehormatan, itu terletak pada banyaknya pendukung, banyaknya anggota, anak buah, centeng, banyaknya sahabat, banyaknya jamaah. Kan sebagian ada yang berpandangan begitu toh. Bagi yang orang-orang yang punya harta, anak buah yang kayak merasa seakan dia kemuliaan kayaknya ada di situ. Kemudian bagi yang punya ilmu, punya majelis, jamaahnya banyak, seakan-akan kemuliaannya ada di situ. Faghtarra bihim, rata-rata mereka tertipu oleh mereka semua, ya pengikutnya, ya jamaahnya, ya sahabatnya dan sebagainya. Mereka tidak menjadikan sempurna, mulia, agung, hormat di sisi Allah. Ini satu sisi. Ada lagi yang begini, wa za'ama akharuna, dan ada pula selain mereka yang menyangka annahu, bahwa sesungguhnya kehormatan, kemuliaan itu terletak pada fi sarwatil amwal, dalam banyaknya kekayaan, wa kasratil aulad, dan banyaknya keturunan anak, fakhtakharu, maka mereka berbangga-banggaan terhadap harta bendanya, anak-anaknya. Ada pula orang yang menganggap gitu. Ini menurut pandangan Syekh Syakik. Artinya begini, sebagian dari orang-orang ada yang menganggap bahwa kemuliaan, kehormatan itu ada pada kekayaan. Semakin banyak harta, maka akan jadi mulia. Semakin banyak anak, keturunan, entah itu anak buah, anak didik, anak asuh, banyaklah. Nah, mereka berbangga-banggaan dengan hartanya, membanggakan keturunannya. Nek kadung cerita dunya mendetail sekali. Nek kadung critakno anak-anake, wah bangga betul. Enek sing wis mondok berapa tahun ning kono, kuliah saiki mencapai S berapa di sana,
sebagiannya sudah kerja di sini, di kantor ini, di kantor, bangga betul menceritakan. Seakan ia bisa mendapatkan kebahagiaan di situ. Ternyata itu pun juga tertipu. Lagi, wa khasiba ba'duhum syarafa wal 'izza fi ghasbi amwalin nas wa dzulmihim. Sebagian di antara makhluk itu ada yang mengira kemuliaan, kehormatan terletak pada bila mana sudah bisa menggosok harta orang. Menggosok itu merampas atau mendapatinya dengan cara tidak benar. Entah itu karena kebanggaannya, karena kepremanannya, pokoknya nek urung iso maling, urung iso ngerampok harta benda orang, belum bangga, belum mulia. Nek belum bisa jotosi wong urung kondang, enek sing aran ngono bareng. Wasabki dimaihim, dan mengalirkan darah mereka. Kalau belum membunuh orang, urung diarani kondang. Kadang orang mempunyai anggapan begitu, gitu loh. Pokoknya cerita angga-anggaan, iku diiyani wong. Tapi begitu ditakoni sak pengalaman sepanjang hidup, opo wis tahu membunuh orang? Belum. Nek belum itu berarti urung pantas dibanggakan. Iki lho nek kaya aku iki. Dadi lukane diketokne. Sing mripate rondo kecoreng niku biyen niku kena pisau. Mungkin tangane nek bekas luka iku biyen bacokan. Jadi menunjukkan itu justru bangga. Jadi kebanggaan itu kadang-kala terletak di hal-hal seperti itu, dan anggapan itu semua salah dan itu tertipu. Wa taqatat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfi wa tabdhirihi. Ada pula orang, sebagian kelompok orang meyakini, mengitikadkan bahwa sesungguhnya kemuliaan, kehormatan itu bisa didapat melalui nek wis iso menghambur-hamburkan harta. Ora pati butuh blonjo gak karuan, kaya wis kakean duit. Sebentar-bentar blonjo, sebentar-bentar blonjo. Pokoknya dihambur-hamburkan harta. Mangan sego pecel luar negeri. Gue kok makan siang nang Eropa. Saking angga, nek gak ngono gak ketok angga. Ada yang beranggapan begitu. Belanja kalau di pasar tradisional gengsi. Kalau enggak di supermarket, di mall, gengsi. Itu murahannya begitu. Batat pilih dan memubadirkan, berarti menghambur-hamburkan harta. Jadi sebagian orang mempunyai pandangan yang begitu, pola pikirnya aja begitu, yang demikian. Ini kan pengamatannya Mbah Syakik sampai segitunya. Mulai dari orang yang menganggap kemuliaan itu kalau sudah punya pengikut banyak, sahabatnya banyak, pendukungnya banyak. Ada pula yang menganggap bahwa kemuliaan itu kalau sudah punya harta. Meskipun pada dasarnya wong ning donya iki dihormati, wong dimulyakno wong kadang lantaran donya. Coba lihat aja. Hanya orang-orang yang di hatinya mata duniaan yang mau menghormati orang-orang yang keduniaan. Hanya orang-orang yang mata dunia yang mau menghormati wong sing kedunya. Jadi
kemuliaan tentang harta karena harta itu tergantung yang muliakan siapa. Rata-rata sing mulyane ya wong ngono ki sing tukang siji kowe pinter golek muka krana nek butuh ketara banget sing sifat ngono ki ya. Ketara banget contohnya gini. Contoh kecil. Nek ditangoni wong biasa-biasa. Numpak sepeda ontel kira genep bisa. Biasa. Nemoni biasa, nyambut juga biasa. Bahkan mungkin jak ngobrol beberapa jam aja kopi ini runtuh. Tapi begitu nek ditamoni wong bawa mobil mewah atau pegawai pejabat, oh, luar biasa, hukum sampai bingung. Orang kayak begini ini berarti dalam hatinya terdapat apa? Dia menganggap kemuliaan seseorang itu karena harta. Beda kalau wong sing berdasarkan ilmu, entah itu wong sugih kamu, pokoknya nek iku tamu, entah iku wong kaya, wong miskin, pejabat, wong dhuwur, menghormati tamu hukumnya wajib. Yes, pokoknya sewajarnya. Wajib ya wajib itu. Enggak, meskipun secara etika kita memperlakukan seseorang itu sesuai dengan profesinya, meletakkan, memposisikan seseorang sesuai profesinya itu juga perlu sebagai etika. Jadi contohnya kita mau mengadakan acara, tentu kita akan ya mempersiapkan tempat-tempat sesuai profesi ini wong itu. Iki kok tempatnya Pak Yai, iku tempatnya Pak Lurah, tempatnya Bupati, kan sudah disesuaikan profesi. Hal itu juga kadang perlu di manage, dan itu etika. Itu. Tapi kalau menganggap bahwa kemuliaan itu karena harta, karena jabatan, karena pangkat, itu tertipu nantinya. Tentu kemuliaan dalam pandangan Allah. Ya, akhirnya Syekh Syakik ini sampai pada sebuah kesimpulan. Wa ta'ammaltu fi qoulihi ta'ala, sementara aku mengangen-angen di dalam firman Allah itu ada begini. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi wong golek ilmu kah, mengumpul-ngumpul harta kah, sampai ngejar-ngejar jabatan dan lain sebagainya. Sini cari apa? Sini mungkin kemuliaan, kekayaan itu dicari apa? Dari balik kekayaan itu apa yang dicari? Laki-laki mungkin ya kemuliaan. Ada. Padahal dalam Al-Quran tegas Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian adalah di sisi Allah adalah yang paling taat, yang paling takwa dari kalian. Jadi tolak ukure mulia dipandang Allah adalah ketakwaan. Jadi yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling taat, yang paling takwa. Jadi dari ketakwaan itulah orang akan tahu posisinya di depan Allah. Makanya dalam keterangan di kitab apa saya lupa dulu. Jadi kalau engkau ingin tahu sejauh atau sedekat apa posisimu di dalam pandangan Allah, maka tanyakan pada hatimu sejauh dan sedekat apa engkau meletakkan Allah. Artinya memposisikan Allah dalam hatimu. Artinya nek Gusti Allah selalu kamu nomor satukan, berarti ya kamu dekat ning Gusti Allah. Tapi nek Gusti Allah kadang mbok singkur, kadang orang mbok kei nomor belas,
gitu. Entuk rezeki belas gak nyinggung Gusti Allah, waras dari penyakit belas gak nyinggung Gusti Allah, itu seakan-akan Allah akan disingkur sana. Maka yo disitulah posisimu di pandangan Allah, engkau juga kesingkur. Nah, ini gitu kuncine ketika Mbah Syafi'i, kemuliaan itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah. Fakhtartu taqwa wa taqattu annal qur'ana haqqun shadiqun. Maka aku lebih memilih takwa daripada golek dunya. Berarti aku memilih mendahulukan takwa untuk mendapatkan kemuliaan. Dan aku yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu benar. Benar, murni benar. Wa dhannahum wa hisbanahum kullaha batilun zahirun. Dan anggapan mereka, persangkaan mereka yang selama ini yang menganggap mulia dunia, pangkat, derajat, itu semua batil, semua akan sirna. Nah, itu. Iki kesimpulan iki sebetulnya sorot di baberne sampai seluas-luasnya, yang membutuhkan sekian banyak disiplin ilmu. Makanya muarane ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab itu diantara di sini. Ujung-ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Iku faedah nomor 4.